Terima kasih untuk doa pembukaan. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih atas kehadirannya semua, sungguh luar biasa. Biarlah berkat Tuhan mengalir terus dalam kehidupan kita semua, sehingga kita bisa senantiasa memuliakan Tuhan kita di dalam setiap pelayanan yang Tuhan nyatakan bagi kita semuanya. Ya, baik, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita sudah masuk pada pembahasan tentang tipe khotbah, ya. Jadi kita mulai hari Senin kemarin, yaitu khotbah eksposisi, ya, atau biasa disebut ekspositori, yaitu kita mengangkat kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari bagian ayat yang kita sudah siapkan, ayat firman Tuhan dengan teks majemuk, ya. Dan hari Senin kemarin kita sudah membahas contoh dari Efesus pasal 1 tentang rencana Allah dari semula. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke bagian contoh yang kedua dari tipe khotbah eksposisi ini, yaitu bagian yang kita ambil dari perikop, ya. Jadi kalau kemarin itu satu teks majemuk itu ada diambil dari 1, 2 atau beberapa bagian dari Alkitab. Kemudian sekarang kita ambil dari bagian perikop. Nah, namun saya ingin sedikit mendapatkan respon dari setiap partisipan, tapi mungkin ada yang bisa mewakili dari Efesus pasal 1 yang kita sudah bahas kemarin dengan topik rencana Allah dari semula, yaitu bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Bagaimana kita menjelaskan firman Tuhan dari kebenaran yang dinyatakan kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan? Ada yang bisa memberikan respon satu orang dari antara kita? Dari Efesus pasal 1, ya, yaitu ayatnya yang ke-4 sampai 5, saya bacakan, ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi dari ayat firman Tuhan ini muncul pertanyaan, ya, muncul pertanyaan, yaitu benarkah kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan? Itu pertanyaannya. Kalau kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, apa artinya itu bagi kita? Apakah itu artinya bahwa Allah telah menentukan orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang ditentukan untuk masuk surga, dan Dia sudah menentukan orang-orang yang akan binasa? Apakah itu maksudnya dari ayat ini, dari firman Tuhan ini? Saya jawab, Begitu. Pak. Silakan Ibu Ria, luar biasa. Ya, makasih Pak. Apa maksudnya dipilih sebelum dunia dijadikan? Maksudnya adalah sejak semula, sebelum dunia dijadikan, Yesus Kristus sudah dipilih atau sudah ditetapkan Allah menjadi satu-satunya jalan keselamatan untuk menuju kekekalan. Terima kasih, Ibu. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah itu artinya bahwa
Allah menentukan sebagian orang diselamatkan masuk surga dan sebagian orang ditentukan untuk binasa? Tidak. Pada sesungguhnya Allah menghendaki setiap orang selamat. Tidak ada satupun yang binasa. Terima Tetapi kasih. orang juga diberikan free will, Terima kehendak kasih. bebas untuk Ya. memilih meresponi panggilan Allah atau tidak. Terima Seperti- kasih banyak Ibu Ya. Ibu Ria Kristina. Saya berharap nanti Ibu yang akan menyampaikan ini dalam khotbah yang kalau Ibu dijadwalkan, Pak Surbakti. Amin. Amin. Ya, terima Amin. kasih. Ya, Pak. baik. Kita lanjut. Terima kasih. Oke, jadi kalau kita sudah mengangkat arti sebenarnya dari ayat firman Tuhan itu, barulah kita berani menjelaskan kepada orang lain sehingga orang lain tidak keliru memahami maksud daripada firman Tuhan dari teks yang kita ambil, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang contoh yang kedua, ya, yaitu dari kalau itu kan teks ya majemuk yang kita ambil dari Efesus 1 kemudian Roma 8 yang berbicara mengenai subjek yang sama tetapi dari ayat-ayat yang berbeda kitabnya. Nah, sekarang kita akan melihat dari satu kitab tapi perikop, dari satu perikop dari Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Ya. Jadi kebanyakan memang pengkhotbah mengambil tipe ekspositori atau eksposisi itu dari perikop. Jadi lebih dianggap lebih mudah untuk menguraikan bagian per bagian dari satu perikop itu, ya. Oke. Saya akan membacakan untuk kita di Efesus pasal 2, dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, inilah 10 ayat firman Tuhan yang kita akan bedah untuk kita mengangkat pertama-tama apa arti sebenarnya dari ayat-ayat firman Tuhan
yang sudah kita baca tadi. Setelah itu kita temukan, baru kita bisa mengurai apa yang kita ingin sampaikan secara spesifik kepada pendengar kita, kepada jemaat yang kita layani. Yang pertama adalah dari ayat 1 itu dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Oke, yang pertama yang kita harus tanyakan adalah, apa artinya di sini kamu dahulu? Dahulu itu kapan? Karena itu berbicara time past, ya, waktu yang sudah lewat. Maka kita harus bertanya, kamu dahulu itu kapan? Kemarinkah? Sebulan yang lalu? Tahun yang lalu? 100 tahun yang lalu? 1000 tahun yang lalu? Atau kapan maksudnya kamu dahulu? Ya, ini yang perlu kita tanyakan dari teks yang kita baca dari ayat 1 ini. Ya, nah kita harus mengambil jawaban dari konteks yang ada di sini. Ya, konteks yang ada di dalam Efesus pasal 1 atau 2 atau pasal 3. Karena konteks itu berbicara apa yang sebelum dan sesudahnya. Jadi kita harus membaca ya apa yang sebelum dan sesudahnya untuk menjawab pertanyaan kita. Kamu dahulu. Dahulu itu kapan? Ya. Kemudian kamu itu siapa maksudnya kamu itu? Apa semua orang yang dimaksud di sini? Gitu ya. Nah, pertama-tama kita lihat kata kamu di sini, kembali lagi bisa kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 1. Jadi kita tidak menyimpang dari teks Alkitab ketika kita mengangkat ke permukaan kebenaran yang mau kita sampaikan kepada para pendengar kita. Ya. Jadi kita lihat di ayat 1 kata kamu di situ, Efesus pasal 1 konteksnya bukan semua orang. Dalam yang disampaikan di sini bukan kepada semua orang, pertama-tama firman ini disampaikan. Tapi secara khusus dia berbicara, Rasul Paulus berbicara di ayat 1 pasal 1 dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, jadi di sini dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu bukan berbicara kepada semua orang, tetapi secara khusus di sini dikatakan kepada kamu orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Nah, itu yang pertama kita lihat di dalam konteks ini. Kemudian kata dahulu. Dahulu itu kapan? Ya. Apakah ini berbicara sebelum kita diselamatkan? Sebelum jemaat Efesus ini diselamatkan? Apakah itu yang dimaksud dahulu di sini? Sebelum mengenal Kristus? Ya. Kita akan lihat konteksnya di sini. Yaitu di pasal 2 ayatnya yang ke-11. Itu konteksnya. Ayat 11, 12, dan kita lihat sampai 13 dulu. Kapan itu dahulu? Ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu. Masih sama ya? Masih bicara tentang dahulu masa waktu yang lampau. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Nah, ini orang-orang bukan Yahudi, ya. Ada orang Yahudi dan ada juga orang-orang bukan Yahudi. Jadi ini dibedakan di dalam Alkitab, sehingga kita harus memahami kepada siapa ditujukan firman yang disampaikan itu. Jadi di sini sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi orang-orang Efesus ini adalah orang-orang bukan Yahudi.
secara daging. Mereka adalah orang-orang yang tak bersunat. Nah, kalau kita mau mengambil posisi di mana kita berada, maka kita satu posisi dengan jemaat Efesus ini. Bahwa kita juga adalah orang-orang kudusnya Tuhan, dan kita juga adalah orang-orang bukan Yahudi. Kenapa harus itu ditekankan? Karena kalau orang-orang Yahudi itu memiliki satu keistimewaan di dalam sejarah umat manusia, di dalam perlakuan Allah kepada mereka. Karena mereka adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan mereka memiliki hukum Taurat sebagai cara hidup atau sebagai jalan hidup yang mengatur bagaimana mereka berhubungan dengan Allah. Ya. Nah, karena itu di sini ditegaskan bahwa ingatlah kamu dahulu orang-orang yang tidak bersunat, kita orang Yahudi adalah orang-orang yang bersunat karena perjanjian Allah dengan Abraham di Kejadian pasal 17 bahwa Abraham dan keturunannya harus disunat secara lahiriah. Ya, jadi kalau ada orang bertanya kepada saya, kenapa kamu tidak disunat secara lahiriah? Karena saya bukan orang Yahudi. Ya. Begitu jawaban saya. Karena Alkitab mengatakan kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Jadi itu harus dibagi, harus dibedakan. Begitu. Jadi tidak ada alasan lain yang macam-macam yang menimbulkan multitafsir untuk jawaban kenapa saya tidak bersunat secara lahiriah. Karena saya bukan orang Yahudi. Kenapa Yesus harus bersunat? Ya karena dia orang Yahudi. Dia adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan lahir dari suku Yehuda. Jadi simpel saja untuk bisa menjawabnya. Ya. Nah, karena itu dikatakan di sini, ingatlah bahwa dahulu, makin jelas mulai sekarang ya, Bapak Ibu ya, dahulu kamu orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat, yaitu sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, artinya bahwa kalau berbicara mengenai dahulu ini, waktunya adalah ketika pemberlakuan daripada sistem sunat atau pengaturan sunat masih berlaku di hadapan Allah, dan posisi kita pada saat itu adalah orang-orang yang bukan Yahudi, dan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak bersunat. Nah, itu kapan? Kita baca ayat 12-nya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Waktu itu kamu tanpa Kristus. Kita bangsa lain itu tanpa Kristus. Yang kedua, tidak termasuk kewargaan Israel. Ya, kita adalah orang-orang di luar Israel. Ketika perempuan Kanaan yang meminta anaknya disembuhkan kepada Yesus, dia katakan, Yesus Tuhan, sembuhkanlah anakku yang kerasukan setan. Tapi Yesus berkata apa? Saya diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus diam saja, tidak langsung merespon permintaan daripada perempuan itu. Kemudian murid-muridnya, murid-murid daripada Yesus Kristus, Petrus, Yohanes, dan yang lain pada waktu itu mengatakan, Guru, perempuan itu terus mengikuti kita. Suruhlah dia pergi. Begitu ya. Kemudian Yesus mengatakan, tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan bagi anak dan dilemparkan kepada anjing. Yesus tidak berkata kasar di situ. Tapi Yesus ingin menjelaskan bahwa kedatangannya pada saat itu adalah memulihkan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel, bangsa yang bersunat, orang Yahudi, supaya berkat keselamatan kepada dunia ini datang melalui mereka. Kalau mereka mau menerima berkat kerajaan itu, yaitu menerima Yesus sebagai Raja. Nah, itu yang kita lihat bahwa ketika pada saat Yesus melayani di bumi ini, bahwa posisi daripada bangsa Israel adalah
bangsa yang istimewa, bangsa pilihan, ya. Dan bangsa lain itu adalah bangsa, dikatakan kepada perempuan itu, ya, bahwa tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan bagi anak, yaitu Israel. Siapa anak? Anak-anak pilihan, anak-anak perjanjian maksudnya, yaitu bangsa Israel, dan dikatakan dilemparkan kepada anjing. Nah, posisinya yang Yesus tegaskan di situ, bukan Yesus bukan berkata kasar, bukan tidak menghargai perempuan, seperti banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak menghormati perempuan. Itu salah sekali, ya. Bahwa Yesus sangat menghormati kaum ibu, menghormati ibunya, menghormati saudara-saudaranya dan sebagainya. Tetapi Yesus ingin menegaskan bahwa kedatangan dia pada saat dia di bumi ini adalah secara spesifik kepada bangsa Israel, bukan secara khusus kepada seluruh umat manusia. Karena apa? Karena tidak ada kita lihat Yesus pergi ke bangsa-bangsa lain selama dia ada di bumi. Dia bercokol di tengah-tengah bangsa Israel sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwa haruslah orang Israel terlebih dahulu yang menikmati berkat kerajaan itu, dan kalau mereka menerima berkat kerajaan itu, maka bangsa-bangsa lain juga akan diberkati. Itu sesuai dengan janji daripada Allah kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau dan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan melalui engkau, seluruh bangsa di muka bumi akan beroleh berkat. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi di ayat 12 itu ada 5 tanpa di situ, posisi kita dulu. 5 tanpa. Tanpa yang pertama adalah tanpa Kristus. Yang kedua adalah tidak termasuk kewargaan Israel. Kita adalah bangsa di luar Israel. Yang ketiga, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tadi sudah saya singgung bahwa Allah mempunyai perjanjian atau covenant kepada Abraham, Ishak, dan Yakub keturunannya, yaitu bangsa Israel, tetapi bangsa lain tidak mendapat bagian di situ. Itu ditujukan, perjanjian itu ditujukan kepada bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Yang keempat adalah tanpa pengharapan. Kemudian yang kelima dikatakan tanpa Allah di dalam dunia ini. Jadi 5 tanpa. Posisi kita, menunjukkan posisi kita adalah orang di luar bangsa Israel dulu, itu adalah orang-orang yang miskin papa, yang tidak diperhitungkan sama sekali. Orang Israel lah yang diperhitungkan oleh Allah, yang menjadi channel berkat yang dipilih oleh Allah berdasarkan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunannya. Bangsa-bangsa lain itu disebut adalah bangsa-bangsa kafir. Ya, kalau dalam terjemahan Alkitab, terjemahan Alkitab yang lama, itu Bapak Ibu bisa mencek di sana, bangsa-bangsa lain di luar Israel itu disebut adalah bangsa-bangsa kafir. Terjemahannya. Ya. Jadi kalau ada orang bilang kita ini adalah kafir secara bangsa, memang iya. Di luar Israel, bangsa Israel adalah anak. Mereka adalah bangsa pilihan. Tetapi secara pribadi, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita, menebus kita, mengampuni kita, maka kita ini adalah bukan orang kafir, tapi kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan, anak-anak Tuhan. Nah, jadi kita lihat di situ, makin jelas kalau kita melihat konteksnya, kita tidak akan bersalah terhadap firman Tuhan itu. Apa artinya dahulu? Nah, jadi artinya di situ sejauh pemberlakuan hukum Taurat masih Allah jadikan sebagai jalan hidup, cara pengenalan akan Tuhan Allah, akan kebenarannya, maka hukum sunat berlaku bagi manusia. Ya, makanya waktu itu disebut dulu. Nah, itu ya. Nah, tapi ketika sunat dan hukum Taurat diberlakukan sebagai cara Allah meminta manusia mengenal Dia, mengenal kebenarannya, maka posisi daripada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel itu disebut adalah kafir, najis, begitu ya. Itu makanya orang Israel tidak mau bergaul kepada bangsa-bangsa lain.
Ya, karena bangsa lain itu disebut najis. Hanya orang Israel yang kudus. Mereka adalah bangsa yang kudus. Imamat yang rajani yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Nah, itu. Sekarang kita lihat di ayat 13 suatu pernyataan yang sangat kontras dengan apa yang dahulu. Ya. Ayat 13. Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang, nah ini sekarang. Jadi kalau tadi in the time past, ya, waktu yang dahulu, sekarang but now. Tetapi sekarang. Nah, ini adalah suatu kontras dengan apa yang sebelumnya, keadaan yang sebelumnya. Ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, di dalam Kristus Yesus, haleluya. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Tidak dikatakan oleh perjanjian-perjanjian, tidak ada dikatakan di sini begitu. Karena di atas sebelumnya dikatakan kamu tidak mendapat ketentuan dalam perjanjian-perjanjian. Tetapi dikatakan kita dekat oleh darah Kristus. Amin. Oleh darah Yesus. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa betapa signifikannya, betapa pentingnya kita mengerti apa artinya darah Yesus bagi kita. Ya. Karena di dalam darah Yesuslah kita akhirnya punya arti. Di dalam darah Yesuslah kita akhirnya menemukan jalan untuk bertemu dengan Allah. Yang mana kita dulu adalah orang-orang bukan Yahudi yang dikatakan dengan 5 tanpa. Tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan covenant perjanjian Allah, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Tapi sekarang, amin, puji Tuhan, ini yang dimaksud dengan kasih karunia Allah. Tetapi sekarang, ya, kamu yang dahulu jauh, kita yang dahulu jauh, yang bukan bangsa Israel, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristuslah yang dijadikan oleh Allah untuk membuka jalan bagi bangsa-bangsa kafir, Gentiles, untuk bisa mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Tanpa itu tidak bisa. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika perempuan Kanaan itu meminta Yesus menyembuhkan anaknya, ya Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi terus berteriak perempuan itu, tolonglah Tuhan, benar Tuhan. Tapi anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Begitu ya. Makan remah-remah. Bangsa-bangsa lain itu bukanlah penerima secara penuh dengan mudah berkat Tuhan, berkat keselamatan ketika Yesus ada di bumi ini. Ya. Tapi dikatakan oleh perempuan itu, benar Tuhan. Dia tidak menyangkal waktu Yesus mengatakan bahwa posisi daripada perempuan itu yang bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yang bukan orang Kanaan, ketika dia mengatakan bahwa anjing-anjing juga makan remah-remah dari roti yang jatuh dari meja tuannya, ya, Yesus perempuan itu mengatakan, benar Tuhan. Begitu ya. Tapi dia katakan makan remah-remah sisa. Begitu ya. Artinya kalau sudah kenyang dahulu bangsa Israel. Artinya bangsa lain juga akan beroleh keselamatan kalau melalui bangsa Israel. Nah, karena pada saat itu Yesus adalah representasi daripada Israel sejati. Dia adalah Israel yang sempurna. Yesus Kristus. Karena itulah dia menyembuhkan anak perempuan daripada ibu yang minta tolong itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang bukan demikian lagi cara Tuhan menyelamatkan orang. Sesudah darah Yesus tertumpah mengampuni segala dosa, sekali lagi segala dosa, Yesus tidak mencicil pengampunan dosa. Saya ulangi sekali lagi ya, supaya kita juga memberitakan apa yang sebenarnya menurut Alkitab menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang kita layani. Ketika Yesus menumpahkan darahnya di Bukit Kalvari, dia tidak berpikir sedikit pun bahwa
Dia menebus dosa manusia secara transaksional. Transaksional itu apa? Kalau orang berdoa minta ampun baru diampuni, tidak ada di Alkitab dikatakan begitu. Ya kan? Kemudian kalau orang berbuat baik, menyumbang gereja, membangun gereja dengan uang yang banyak misalnya, dosanya diampuni, tidak ada itu di Alkitab. Ya kan? Kalau orang karena misalnya nangis-nangis, dia minta supaya Tuhan hapus dosanya, karena itu nangis-nangis dia baru dihapus dosanya. Kalau dia diam tidak dihapus dosanya. Ya kan, tidak, bukan begitu saudara-saudara, ya Bapak Ibu, bukan seperti itu Alkitab mengatakan pengampunan itu. Ketika Yesus menumpahkan darahnya yang sempurna, disitulah Allah menyatakan sudah selesai. Ya, sudah selesai pengampunan itu. Enggak ada lagi mau korban-korban apa itu yang segala macam yang mau kita lakukan, perbuatan baik kita pun tidak akan mengampuni dosa kita. Karena apa? Karena dikatakan di Ibrani 10 ayat 10, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Bukan berkali-kali. Sekali aja Yesus Kristus mati dan darahnya ditumpahkan, selesai sudah. Ya. Dosa kita itu udah clear. Semuanya tuntas, total. Ya. Itulah maksudnya tadi kasih karunia Allah. Ya, di pasal 2 itu yang diberikan kepada kita, ya, dan yang dicurahkan kepada kita ketika kita percaya, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, darahnya itu mengampuni semua dosa umat manusia. Ya, semua dosa umat manusia, tidak terkecuali. Bukan hanya dosa orang Israel, dosa semua orang. Ya. Dan dosa itu diampuni segalanya, bukan sebagian. Makanya tadi itu kalau kita bertanya, kenapa jemaat kudus ini, kenapa orang-orang di Efesus ini disebut orang-orang kudus, bukan dipanggil mereka orang-orang berdosa. Kenapa? Karena mereka sudah menerima pencurahan darah Yesus. Mereka sudah percaya Yesus Kristus yang sudah mengampuni segala dosa mereka. Maka disebut mereka orang-orang kudus secara status. Ulang sekali lagi ya, mereka adalah orang kudus secara status. Ya, bukan secara praktis. Secara praktis, secara praktek hidup, itu adalah merupakan bagian yang progresif dan membutuhkan ketaatan kepada firman Allah dalam mengiring Tuhan selanjutnya sesudah diselamatkan. Tapi secara status, bahwa orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus tidak disebut orang berdosa. Semuanya adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, karena itulah mengapa kita melihat pentingnya pemberitaan tentang pengampunan segala dosa ini. Karena ini adalah jalan yang sangat terbuka dan jalan keselamatan yang sangat-sangat luar biasa dimudahkan oleh Tuhan bagi setiap orang saat ini. Ya. Kita tahu sekali lagi bahwa penulis kitab Efesus ini, yaitu Rasul Paulus, dia adalah orang yang sangat jahat. Dia katakan, aku adalah orang yang paling berdosa dari semua umat manusia. Tapi dia katakan apa? Itu dulu. Justru karena itulah aku, dia bilang, sangat dianugerahkan berkat kasih karunia yang paling besar. Artinya, kepada Paulus dibukakan oleh Tuhan rahasia-rahasia firman-Nya melebihi daripada kita yang ada di Zoom meeting ini. Ya, melebihi daripada semua orang. Kepadanya dibukakan rahasia penebusan akan darah Kristus dan dibukakan kepada kita melalui firman-Nya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah kita sekarang bisa melihat apa itu artinya dulu. Ya, satu bagian ya. Yaitu artinya dahulu itu, ya, hanya menjelaskan itu saja kita sudah bisa dua materi khotbah kan? Hanya baru menjelaskan dua kata kamu dan juga kata dahulu. Ya. Nah, sehingga di ayatnya yang ke-14 itu lagi kita lihat pasal 2 ini ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita. Siapa? Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak dan yang merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya,
Kadang-kadang orang gampang saja mengambil ayat ini ketika misalnya ada orang yang berseteru, yang berselisih, lalu langsung diambil ayat ini, ya, firman Tuhan ini sebagai dasarnya. Ini bukan berbicara kepada orang per orang. Ini tidak berbicara tentang kepada pribadi-pribadi orang yang berseteru, tidak. Ini berbicara tentang penyatuan daripada posisi bangsa Israel dan bangsa lain yang dari dulu adalah musuh bebuyutan. Ya, kenapa musuh bebuyutan? Ya, karena hukum Taurat menjadi tembok pemisah, tembok penghalang bahwa bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa-bangsa yang najis. Bangsa lain itu adalah bangsa yang tidak bersunat, disebut najis oleh bangsa Israel. Dan itu sudah dikatakan oleh Daud ketika melawan Goliat. Daud mengatakan, apa yang kenapa orang yang tidak bersunat ini, orang Filistin ini mengganggu bangsa Israel. Jadi Daud mengatakan bangsa lain itu adalah bangsa yang tidak bersunat, najis. Tetapi di ayat 14 itu dikatakan bahwa karena dialah, Yesuslah damai sejahtera kita sekarang, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Apa tembok pemisah itu, Bapak Ibu sekalian? Ya, konteksnya di sini apa? Tembok pemisah antara bangsa Israel dan bangsa lain itu dari dulu apa? Kita lihat di ayat 15. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, siapa itu? Yesus. Yesus tidak bisa mati sebagai Allah, makanya orang-orang sekarang ini aneh. Ya, mereka bilang, kok Tuhan bisa mati? Iya kan? Tuhannya orang Kristen kok bisa mati? Mana bisa mati Tuhan? Gitu. Saudara-saudara, dia mati bukan dalam ketuhanannya, tapi dalam kemanusiaannya. Ya, yang lahir secara natural, maksudnya seperti kita ini yang punya darah dan daging. Dan kalau dia tidak mati, maka dosa manusia tidak diampuni dan semua orang akan binasa. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ini yang penting kita pahami. Dengan kematian Yesus Kristus, tembok pemisah itu yang membuat bangsa lain najis di mata orang Israel itu sudah dirubuhkan dan sudah dibatalkan hukum Taurat itu. Masih banyak orang yang mengatakan sekarang ini, ya kurasa bukan semua hukum Taurat dibatalkan, Pak Pendeta, katanya. Kurasa, baru kurasa ya. Ini firman Tuhan ini bukan rasa-rasa, tapi ini adalah penyataan kebenaran. Sudah jelas dikatakan di situ bahwa sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, bukan dikatakan sebagian. Jadi kita harus mengatakan apa yang dikatakan Alkitab. Jangan kita mengarang dengan perasaan kita mengatakan bahwa tidak semua kali hukum Taurat itu dibatalkan. Nah, itu karena ada yang membagi hukum Taurat itu dengan 3 bagian. Satu hukum seremonial, satu hukum sosial, dan juga satu hukum agama, ya, syariat, begitu, ya, untuk agama Yahudi. Hukum moral maksudnya, hukum moral. Sehingga mereka mengatakan, ya tidak mungkin dong hukum Taurat dibatalkan. Karena apa? Karena hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Berarti kalau udah batal, boleh dong kita membunuh sekarang. Oh, tidak begitu maksudnya. Ya. Ada yang mengatakan kalau hukum Taurat itu sudah dibatalkan, berarti kita boleh dong tidak menghormati orang tua. Karena hukum Taurat mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Boleh berarti kita mencuri, boleh kita berarti membunuh. Boleh kita berarti mengingini harta orang lain. Kalau hukum Taurat itu sudah dibatalkan semuanya. Nah, itu yang salah. Itu yang tidak mengerti, ya kan? Itu yang tidak paham arti daripada kasih karunia Allah. Justru kasih karunia Allah itu menuntut ya hukum moral yang jauh lebih tinggi daripada sekedar hukum Taurat. Karena apa? Karena di dalam kasih Yesus tidak mungkin kita
melakukan sesuatu yang jahat kepada sesama kita. Kalau kita mengerti kasih Yesus. Karena kasih Yesus adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Nah, jadi artinya bahwa ketika kita memikirkan tentang kasih karunia Allah, di situ kita memiliki standar nilai kehidupan yang jauh lebih tinggi daripada apa yang diharapkan sekedar menuruti daripada hukum Taurat yang bercacat, di mana manusia tidak ada yang sanggup melakukannya. Jadi di dalam Yesus kita menjadi sempurna. Jadi kita melihat diri kita ya di dalam Yesus, bahwa kita ini adalah disebut apa di situ di ayatnya yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. New man, new creation. Ya. Jadi diciptakan sesuatu yang baru di dalam Kristus Yesus, yaitu namanya manusia baru. Manusia baru ini tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, cara hidupnya adalah dengan cara hidup bagaimana kasih karunia Allah, hukum-hukum kasih karunia Allah bekerja di dalam diri manusia baru ini. Bukan dengan syariat daripada hukum Taurat itu sendiri. Jadi diciptakan satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam diri Yesus Kristus, dan dengan demikian, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Paulus selalu menyampaikan dalam suratnya, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita melihat bagaimana Allah memperlakukan bangsa Israel dan bagaimana ketika orang Israel itu hidup di bawah hukum Taurat, apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah? Di dalam hukum Taurat dikatakan tidak boleh membunuh, kan? Tapi ketika orang Israel berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan, berapa banyak bangsa yang Tuhan bilang bunuh mereka semuanya, habisi semua sampai raja-rajanya. Iya kan? Lah, katanya tidak boleh membunuh dalam hukum Taurat. Tapi Tuhan katakan apa? Justru karena Saul tidak mau membunuh raja orang Amalek, makanya dia dihukum, kan? Raja bangsa Israel yang pertama itu. Karena apa? Saul membiarkan hidup raja orang Amalek dan mengambil harta dan juga hewan-hewan peliharaan mereka yang gemuk dengan alasan apa? Samuel tanya, apa itu? Apa kau membiarkan hidup raja orang Amalek? Kasihan dia. Begitu. Kata Saul, kan? Domba-dombanya itu mau kita persembahkan kepada Tuhan. Begitu. Ya kan? Tuhan suruh bunuh, ya bunuh. Habisin semuanya. Baik dari orang-orangnya maupun hewan ternaknya semuanya. Tuhan suruh bunuh. Nah begitu, Bapak Ibu Saudara. Orang di bawah hidup di bawah hukum Taurat itu, orang Israel itu seperti itu. Keras. Makanya sekarang kita sebagai orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus, anak-anak Tuhan, kita ini hidup dalam kasih karunia, yaitu di dalam sifat kelemah lembutan. Amin. Bukan dalam hidup kekerasan, bukan hidup kasar gitu ya, bukan itu pasangan hidup di dalam kasih karunia yang kita jalani ini. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Ketika kita juga menawarkan Injil Kristus, itu harus dengan bahasa kita yang lemah lembut, bukan dengan pemaksaan, bukan dengan kasar, dan bukan dengan sombong. Itu enggak bakalan masuk dalam sifat pemberitaan firman Tuhan berdasarkan kasih karunia Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi sekarang kita ini adalah umat Allah yang disebut dengan new creation. Diciptakan baru. Nah, ini ada kaitannya dengan ketika Adam diciptakan. Dari mana? Dari debu tanah. Dan kita memperoleh dari ciptaan itu yang ini. Yang kita pakai sekarang ini. Tubuh kita ini. Berasal dari tanah, harus kembali kemana? Ke tanah. Berasal dari debu dan harus kembali menjadi debu. Ini yang kita warisi ketika penciptaan di dalam Adam yang lama. Adam yang berdosa. Yang akhirnya berdosa. Sekarang kita diciptakan baru. Ya, sekarang kita diberikan, kita akan ada waktu tanya jawab ya. Baik.
sedikit saja, ini saya sedikit lagi. Sekarang Bapak Ibu, kita diciptakan di dalam Yesus, ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru ini tidak akan binasa. Kenapa? Karena ciptaan yang baru ini adalah ciptaan Allah di dalam kekudusan Yesus Kristus. Ya, bagi setiap orang yang percaya, maka ini adalah ciptaan yang kekal, tidak akan pernah binasa. Karena kita diciptakan di Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Adam yang pertama di Taman Eden, Adam yang kedua datang dari surga, dan siapa yang ada di dalam ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus ini tidak akan binasa, tidak akan tidak akan dibuang. Karena apa? Karena kita sudah menjadi anggota tubuh Kristus yang kekal. Itu sebabnya kita sangat meyakini bahwa kita ini semua di dalam Kristus adalah permanen sebagai saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan kita apapun. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini saya sampaikan karena sudah ada tadi dikasih kode supaya kita juga ada waktu untuk tanya jawab. Tapi itu belum ada satu ayat selesai ya dari pasal 2 itu. Ya, tapi puji Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab agar lebih bagus lagi dalam pembelajaran kita ini. Bapak Ibu, ada interaksi kita. Baik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Serbakti untuk mengarahkan kita dalam tanya jawab selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu Ria, silakan. Baik, Pak. Makasih. Pertanyaannya Pak Charles Simamora, jika kita ini adalah sudah dikuduskan, lalu mengapa ada pernyataan dari 1 Yohanes 1, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini surat Yohanes ini ditujukan untuk orang-orang yang sudah menerima Kristus kan Pak, tapi masih ada pernyataan 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lupa ayatnya, bahwa ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, jadi di dalam pengiringan kita kepada Kristus, ternyata masih ada kriteria dosa, Pak. Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Apakah dosa-dosa yang setelah kita menerima Kristus ini tidak perlu diakui? Ya. Sudah, Bu? Ya, sudah. Mohon izin, karena dulu pernah saya tanyakan pada hamba Tuhan yang lain, dosa yang mendatangkan maut itu ialah yang pertama dosa yang tidak diakui, yang kedua dosa menghujat Roh Kudus. Nah, sedangkan dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah ya dosa yang sudah diakui. Jadi Pak, bagaimana dengan pernyataan hamba Tuhan ini dengan hubungannya bahwa dosa kita segalanya sudah diampuni di atas kayu salib. Sementara di pengiringan kita bersama Tuhan, kita masih ada kemungkinan berbuat dosa. Ya. Apakah kita tidak perlu mengakuinya? Karena ada dosa yang mendatangkan maut yang seperti diterangkan oleh hamba Tuhan yang pernah saya tanyakan, dosa yang tidak diakui itulah dosa yang mendatangkan maut dan dosa menghujat Roh Kudus. Demikian Pak Charles Mamora, terima kasih. Terima kasih Ibu Ria, pertanyaan yang sangat luar biasa dan masih sangat masuk dalam konteks topik yang kita bahas, ya, tentang khasiat atau manfaat daripada penebusan oleh darah Kristus yang ajaib. Terima kasih Bu. Nah, mari kita masuk melihat firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 ya. Ya. Satu Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Ya. Saya akan bacakan di sini. Dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi kita harus mengaku bahwa kita adalah berdosa, gitu ya. Nanti akan kita lihat kita yang dimaksud di sini siapa kita. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan, bukan sudah, bukan telah, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ada kata akan di situ. Benar sekali apa yang ditanyakan oleh Ibu Ria tadi. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, pertama yang harus kita tanyakan di sini adalah, jadi kita selalu bertanya siapa mengatakan apa kepada siapa. Saya ulangi sekali lagi, ketika kita belajar firman Tuhan, hal yang mutlak kita tanyakan pertama adalah siapa mengatakan apa kepada siapa. Begitu ya. Siapa yang mengatakan ini? Rasul Yohanes. Dari salah satu rasul daripada Yesus Kristus yang menulis kitab Yohanes dan juga yang menulis kitab Wahyu. Dia adalah Rasul Yesus Kristus dari 12, salah satu dari 12 rasul itu. Kepada siapa dia menuliskan ini? Kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tadi sudah saya jelaskan sekilas ya, bahwa ketika Allah menawarkan kehadiran daripada Yesus Kristus sebagai Mesias, maka orang Israel itu harus bertobat. Ya. Maka Yohanes Pembaptis yang lebih dulu di awal menyampaikan kepada orang Israel, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dekatnya di mana? Itu tuh rajanya sudah ada di situ. Dan mereka harus menerima itu, menerima Yesus sebagai raja mereka, sebagai Mesias yang dijanjikan, supaya kerajaan sorga itu bisa didirikan melalui bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dengan demikian seluruh bangsa di bumi akan memperoleh berkat keselamatan melalui mereka. Ya. Nah, karena itu kita lihat bahwa orang Israel ya harus menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Orang Israel harus menyambut apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, nenek moyang mereka, di mana berkat kerajaan itu secara penuh, secara full sampai pada mereka, yaitu melalui Yesus Kristus sebagai Mesias. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat dulu di Kisah Para Rasul 2 ya. Kisah Para Rasul 2. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 adalah saat-saat di mana Yesus Kristus akan terangkat ke sorga. Dan di sini Yesus menyatakan apa yang menjadi rencananya bagi bangsa Israel. Di ayat 6, Kisah Para Rasul 1, ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Judulnya di atas itu, di perikopnya, Yesus terangkat ke sorga. Ya, sesudah 40 hari dia menunjukkan dari kebangkitannya, menunjukkan dirinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, yang berkumpul di ruangan di mana Yesus berjanji. Sebelum Yesus mati, Yesus mengatakan, kamu harus berkumpul, menantikan janji Bapa turunnya Roh Kudus. Mereka berkumpul di situ, dan bertanyalah mereka kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi siapa? Bagi Israel. Mereka tidak mengatakan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi seluruh umat manusia di dunia ini? Tidak.
orang Israel, nabi-nabi, rasul-rasul, tidak pernah mereka berpikir dan mengetahui bahwa kerajaan yang Tuhan janjikan itu adalah langsung mengalir atau diberlakukan kepada seluruh dunia. Tidak, harus dipulihkan dulu melalui bangsa Israel. Ya, makanya ditanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Jawab Yesus apa? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Yesus mengatakan di sini bahwa dia tidak menjawab, ya sekarang akan dipulihkan kerajaan itu. Kenapa? Karena tergantung daripada respon daripada bangsa Israel. Ketika Yesus di atas kayu salib itu disalibkan, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, kebanyakan orang langsung menggunakan itu kata-kata itu kepada sesama orang yang berbuat jahat kepada kita. Ampunilah mereka sebab dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Itu tidak berbicara secara khusus kepada kita, tapi Yesus berbicara kepada orang Israel. Harusnya mereka menerima Yesus sebagai Mesias, bukan menyalibkan dia. Karena apa? Dengan penyaliban kepada Yesus Kristus berarti mereka melakukan dosa yang sangat besar. Ya, yang sangat luar biasa. Dan tinggal satu lagi dosa yang kalau mereka menolak itu, maka mereka melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus dan dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, yaitu apa? Ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta, maka itu adalah kesempatan bagi bangsa Israel untuk menerima janji Tuhan, rencana Tuhan untuk memulihkan mereka sebagai bangsa yang kudus. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di pasal 2, sesudah hari Pentakosta, ya, kemudian mereka dikaruniakan karunia bahasa roh. Kemudian ada orang yang menyindir mereka. Mereka itu adalah mabuk karena anggur manis katanya. Lalu berkhotbahlah Petrus kepada orang yang mendengarkan pada saat itu tentang mujizat yang terjadi di hari Pentakosta itu. Maka Petrus berkhotbah dan dia katakan apa? Di ayatnya yang ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel, bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita sudah lihat bahwa ada penawaran dari Allah kepada bangsa Israel untuk menerima rencananya melalui turunnya Roh Kudus kepada mereka. Ya, jadi ketika Yohanes Pembaptis itu dibunuh, mereka telah menolak Allah Bapa yang telah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran daripada Yesus Kristus sebagai Allah Anak. Tapi mereka juga membunuh ya Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus Allah Roh Kudus, karena hanya tiga saja oknum pribadi dari satu Allah, ya, satu Tuhan. Roh Kudus yang terakhir memberikan kesempatan kepada bangsa Israel. Apabila mereka menerimanya, maka janji Tuhan kepada mereka bahwa akan dipulihkan kerajaan itu di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat dulu di ayatnya yang ke
khotbah daripada Petrus ini. Setelah Petrus menceritakan mulai dari ayat 29 ya, saya baca. Masih Kisah Para Rasul 2. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan dan kuburannya masih ada pada kita sampai saat ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Nah, ini janji Allah kepada Daud, perjanjian Daud. Makanya disebut Daud, Yesus adalah anak Daud. Bahwa kepada Daud dijanjikan dari keturunannya akan menjadi raja bertahta di atas kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Dan itu adalah menunjuk kepada Yesus Kristus. Tapi itu tidak terjadi sampai pada hari Pentakosta. Ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan bagaimana berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksinya. Kami semua adalah saksinya. Siapa di sini kami? Yohanes tadi. Yohanes yang menulis kitab Yohanes. Ya, itu adalah saksi daripada kehadiran Yesus Kristus dan juga menyaksikan bagaimana Yesus Kristus disalibkan pada saat itu. Ya. Dan tadi ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya lah apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh, ayat 36. Tidak dikatakan jadi seluruh bangsa-bangsa. Nggak ada dikatakan begitu. Ya, Petrus mengatakan apa? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi di sini Petrus sebetulnya dalam dalam situasi di mana dia marah kepada orang Israel. Dari mana kita tahu itu? Dari ayat 23 sebelumnya sudah dikatakan, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Rencana apa? Rencana untuk mendirikan kerajaannya di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Telah kamu salibkan dan kamu bunuh ya oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, oleh tangan orang-orang durhaka. Karena apa? Karena ahli Taurat dan Farisi berkolaborasi, imam-imam berkolaborasi dengan tentara-tentara orang Romawi untuk menyalibkan Yesus Kristus. Tapi itu tanggung jawabnya adalah pada imam-imam. Karena mereka yang menuntut, salibkan dia, salibkan dia. Ya, jadi disinilah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Yesus Kristus. Sehingga di ayat 37 itu dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, ya, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawabnya apa? Apa jawabnya? Jawab Petrus kepada mereka. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ya, mereka harus bertobat. Mereka harus menyesali bahwa mereka telah melakukan kejahatan yang besar, yaitu menyalibkan Mesias mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, kepada bangsa Israel, bahwa mereka harus melalui pertobatan untuk mendapatkan pengampunan dosa-dosa mereka. Kenapa demikian? Ya, karena Tuhan memerintahkan atau Tuhan menetapkan bahwa jalan keselamatan bagi bangsa Israel adalah
harus melalui pertobatan mereka. Mereka harus mengakui dosa-dosa mereka, bahwa mereka sudah melakukan dosa yang besar dengan membunuh orang benar, membunuh Yesus Kristus sebagai Mesias anak Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah bahwa sekali lagi apa yang dikatakan oleh Yohanes tadi benar sekali, bahwa orang Israel itu suatu saat harus memasuki masa sengsara besar, kesusahan besar di bumi ini di bawah antikristus, dan mereka akan mencari Mesias untuk mencari keselamatan mereka. Dan kita tahu bahwa nanti Yesus Kristus akan datang untuk menyelamatkan umatnya bangsa Israel, untuk membawa mereka masuk ke dalam kerajaannya, kerajaan yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun di bumi. Ya, nah jadi kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Ya. Dikatakan di situ, karena itu, ini masih lanjutan daripada khotbah daripada Petrus ya. Dikatakan karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Begitu. Ya. Jadi orang Israel yang menyalibkan Yesus Kristus, mereka harus bertobat, mereka harus mengaku dosa-dosa mereka. Bahwa mereka telah melakukan dosa yang paling besar dan yang paling mematikan bagi mereka, yaitu dengan menyalibkan Yesus Kristus sebagai Mesias. Nah, lalu kita lihat tadi, di dalam Efesus pasal 2 tadi, kita sudah lihat bagaimana kemurahan hati Allah sekarang melalui penumpahan darah Yesus Kristus, karena orang Israel menolak Mesias. Jadi, penolakan Israel, bangsa Israel kepada Yesus Kristus menjadi keuntungan yang besar bagi kita bangsa lain. Ya, karena apa? Karena melalui darah Kristus yang ditumpahkan di atas kayu salib, semua dosa kita diampuni, dan sekarang itu dinyatakan sebagai kasih karunia Allah bagi semua orang yang percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi suatu saat bagi bangsa Israel, mereka harus menebus kesalahan mereka. Dia akan datang, di masa yang akan datang mereka akan menebus kesalahan mereka melalui penderitaan di mana antikristus akan menghabisi orang Israel pada masa di mana masa kesusahan besar akan terjadi. Apa itu sekarang? Tidak. Ya, sekarang ini adalah zaman kasih karunia Allah, di mana Allah mengaruniakan keselamatan kepada setiap orang yang percaya, dan bukan melalui suatu penderitaan di bawah pemerintahan antikristus. Tidak. Banyak orang saat ini menakut-nakuti, cap 666. Sekarang sudah ada barcode dan lain sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, itu hanya untuk menakut-nakuti orang sehingga menjadi menjadi keliru dalam imannya untuk menyambut kasih karunia Allah saat ini. Kasih karunia Allah saat ini adalah pemberian yang cuma-cuma melalui penebusan darah Kristus kepada setiap orang yang percaya, diberikan kepastian memperoleh hidup yang kekal, supaya diselamatkan baik dari antikristus maupun dari hukuman api neraka yang kekal. Itulah sukacita kita, itulah kebahagiaan kita di dalam Kristus saat ini. Jadi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tadi disampaikan bagaimana dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Ya, betul sekali. Ya, bahwa Yohanes mengatakan bahwa orang Israel harus mengaku dosa-dosa mereka, baru mereka diampuni. Tetapi kita sekarang sebagai tubuh Kristus, kita sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Bukan karena pengakuan kita, tetapi karena kita percaya bahwa Yesus telah melakukannya dengan sempurna di atas kayu salib, dan itu sekali untuk selama-lamanya. Inilah yang dimaksud dengan kasih karunia Allah saat ini, bahwa kita diselamatkan bukan melalui bangsa Israel, karena bangsa Israel saat ini sudah gagal menerima Mesias. Maka channel berkat yang Tuhan jadikan saat ini adalah langsung kepada kita, orang-orang yang percaya tanpa perbedaan, tidak ada suku, tidak ada bangsa, tidak ada warna kulit, tidak ada perbedaan bahasa, tapi kita satu tubuh di dalam Kristus, satu iman, satu di dalam Tuhan Yesus, dan satu pengharapan
yaitu kita adalah warga sorga. Begitu yang bisa saya jawab kepada Ibu Ria Kristina. Jadi kaitan tadi sedikit lagi, dosa yang mendatangkan maut itu adalah berbicara tentang bagaimana nanti orang-orang yang menerima cap daripada antikristus di masa sengsara. Bukan untuk dosa sekarang ini. Tidak ada dosa saat ini yang tidak diampuni oleh Tuhan. Semuanya sudah diampuni oleh Tuhan. Kecuali satu, kalau orang itu tidak mau percaya penebusan dalam Kristus Yesus, maka itulah yang membuat dia mati binasa. Ya, tidak ada dosa perbuatan saat ini yang tidak bisa diampuni oleh darah Yesus. Semua orang bisa masuk surga saat ini. Sejahat apapun dia, ya, semua orang diterima oleh Tuhan saat ini dengan tangan yang terbuka. Ya, itu jawaban yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Ria Kristina. Terima kasih. Terima kasih Pak Charles. Sama-sama Ibu. Ya, kita berikan penanya satu orang lagi. Nah, Ya. karena waktu kita, silakan siapa yang mau bertanya. Satu orang lagi. Boleh Pak, saya? Boleh. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berbicara tentang firman Allah, yang kita tahu firman adalah Yesus itu sendiri. Lalu ketika pasal tadi kita bahas, seolah-olah firman itu berlaku tidak universal. Ya. Ya, pesannya sepertinya firman itu tidak berlaku universal. Dan yang kedua, kita tahu bahwa misi Allah mendatangkan Yesus ke dunia adalah misi keselamatan. Ya, Bu. Kalau memang sampai dengan saat ini umat pilihan Allah tidak menerima kedatangan Kristus yang adalah Mesias, Ya. berarti Allah gagal. Padahal kita tahu Allah adalah segala-galanya. Amin. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya, terima kasih Inang Nurmatondang. Saya akan langsung menjawab saja. Mudah-mudahan dikasih sedikit waktu tambahan sedikit lagi untuk menjawab ini oleh Pak Surbakti ya. Oke, lanjut, ya, Pak. terima Lanjut, kasih. Pak. Langsung saja saya jawab. Ya, yang pertama saya mau mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-15. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke 2 Timotius 2 ayat 2 Timotius 3 dulu ayat 16 baru 2 Timotius 2 nanti ya. Oke. Di ayatnya yang ke-16 2 Timotius 3 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Yang mana? Yang kita akui sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kalau kita sebagai gereja Protestan, berarti hanya 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. 39 PL dan 27 PB. Itu yang kita akui, kita imani sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kalau kitab suci yang lain kan ada tambahannya dan sebagainya. Tapi itu bukan bagian yang diakui sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kejadian sampai Wahyu. Memang bermanfaat untuk mengajar. Semuanya bermanfaat untuk mengajar. Ya. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, kalau begitu, semua Alkitab ini adalah
sumber pembelajaran bagi kita. Tetapi tidak semua perintah di dalam Alkitab ini harus kita lakukan. Ambil contoh. Ketika Allah mengadakan perjanjian sunat kepada Abraham, dia katakan apa? Siapa yang tidak disunat di dalam keturunanmu, orang itu harus dimatikan. Orang itu harus dibunuh. Kalau tidak disunat secara lahiriah. Itu. Ya. Dan itu pernah terjadi kepada Musa. Ketika Tuhan katakan kepada Musa, kau kembali ke Mesir, pimpin bangsa Israel, bangsaku, umatku untuk keluar dari Mesir. Ya. Kemudian dia bawa itu istrinya Zipora dan juga anaknya. Di tengah jalan dikatakan Tuhan hampir mau membunuh Musa. Karena apa? Karena ada satu orang anak Musa yang belum disunat. Tapi ketika Zipora itu mengambil batu ya yang tajam, kemudian dikerat kulit katanya anaknya itu, kemudian Tuhan memperbolehkan baru Musa mengadakan perjalanan ke Mesir. Jadi itu hukum sunat yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh diganti-ganti semaunya orang. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita orang Kristen saat ini tidak melakukan itu? Karena itu adalah perintah Tuhan. Nggak bisa dipilih-pilih seperti itu, bahwa itu perjanjian lama, ini perjanjian baru. Perjanjian baru juga Yesus disunat pada hari yang ke-8. Kenapa kita para orang tua tidak membawa anak-anak kita untuk disunat? Kalau kita bilang kita ini adalah pengikut Yesus. Ya kan? Harusnya kan apa yang dilakukan oleh Yesus, haruslah kita lakukan juga kan? Misalnya seperti itu. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan bahwa firman Tuhan itu di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-15 kita melihat ya. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-15. Tapi ini harus dilihat di dalam terjemahan bahasa Inggris ya Inang ya, supaya bisa jelas. Kalau di bahasa Indonesia itu kita tidak menyalahkan, tetapi kita kan pembelajar Alkitab. Kita itu juga harus bisa memperbandingkan terjemahan yang lebih tepat, supaya apa yang dimaksudkan oleh firman Allah itu bisa kita ambil sebagai sebuah kebenaran yang tepat ya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 itu dikatakan, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan study to show thyself. Jadi belajar ya. Kalau bahasa Indonesia kan dikatakan berusahalah. Ya berusaha, tapi kan usaha itu macam-macam. Tapi kalau dalam bahasa Inggris study, ya belajar ini, makanya kita belajar. Kalau nggak belajar nggak bakalan bisa. Tidak bisa apa? Study to show thyself approved unto God. Ya, belajarlah memperhadapkan dirimu itu untuk berkenan kepada Allah. A workman, seorang pekerja. Ya, kita ini pekerja, pekerjanya Allah. That need not to be ashamed. Yang tidak usah perlu malu. Rightly dividing the word of truth. Membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Jadi harus dibagi firman kebenaran itu dengan tepat. Siapa mengatakan apa kepada siapa, kalau enggak pasti kacau. Ya kan? Kita harus bisa membaginya dengan tepat supaya bermanfaat firman itu dan tidak kacau balau. Ya, kita harus membagi dengan tepat. Kita juga bisa melihat tadi seperti yang dikatakan tadi oleh Inang Nur Matondang, bahwa kalau begitu gagal dong Allah. Ya kan? Bukan Allah yang gagal, tapi Israel yang gagal menerima rencana Tuhan. Makanya kita harus menerima rencana Tuhan buat kita, karena supaya Tuhan tidak mengalihkan apa yang menjadi rencananya pada kita kepada orang lain. Amin. Nah, orang Israel itu gagal menjadi channel berkat, ya kan? Tapi Tuhan itu tidak akan pernah bisa gagal, dan dia memiliki 1001 macam cara untuk bisa melaksanakan kehendaknya bagi umat manusia. Jadi Tuhan katakan kepada orang Israel, kamu tidak mau menjadi channel berkat, banyak orang bangsa lain yang akan menerima keselamatan. Amin. Nah, karena itu juga kita ketika kita melayani orang-orang, ya kan? Ya, kalau kita ambil dari situ, ya orang kita memberitakan Injil, kita nggak usah maksa mereka, kita nggak usah mengutuki mereka, tidak usah. Karena apa?
Karena tugas kita adalah menawarkan. Memang luar biasa ya pemberitaan Injil yang sampaikan Paulus itu, Injil kasih karunia itu. Menawarkan kepada orang. Bukan kita yang gagal kalau orang tidak mau percaya. Ya kan? Apakah itu anak kita, apakah itu orang tua kita, atau saudara kita? Tidak. Kita ini hanya menawarkan saja pada mereka. Karena apa? Masing-masing yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah pada akhirnya kan. Sehingga kita tetap enjoy. Bahwa bukan kita yang gagal. Yang gagal adalah kalau kita tidak menyampaikannya. Nah, itu jelas kita gagal. Allah tidak pernah gagal karena dia udah menyampaikan jauh-jauh hari dari perjanjian lama, mulai dari kitab Keluaran, Kejadian sampai sampai Maliaki, sampai pada Yohanes Pembaptis, dia sudah menyampaikan semua rencananya. Tapi orang Israel itu gagal dan menyalibkannya. Nah, pertanyaannya, apakah janji Allah kepada orang Israel itu akan gagal selamanya? Tidak. Ya kan? Karena apa? Karena Tuhan berjanji akan datang kembali memulihkan mereka. Sesudah apa? Sesudah kita dari bangsa lain menerima keselamatan dengan kasih karunia dengan cuma-cuma. Amin. Maka inilah perkenanan Allah yang luar biasa saat ini. Ya, dari kejatuhan orang lain bisa menjadi berkat bagi orang lain yang mau menerima rencananya, yang mau menerima kebaikan Allah. Ya kan? Jadi tidak jadi masalah. Orang lain berbuat jahat sama kita, Allah bisa menjadikan ya kan itu sebagai suatu berkat bagi kita. Kalau kita tahu rencana Tuhan di situ. Makanya dilarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, tapi saya membawa satu ayat firman Tuhan sebagai dasar ya. Kita tidak bisa hanya berargumentasi di dalam menjawab satu pertanyaan yang sangat strategis dan teologis seperti yang disampaikan Inang Nurmatonda. Saya ajak kita melihat di Roma pasal 10 dan nanti kita akan lihat Roma pasal 11. Karena Roma pasal 10, 11 dan juga Roma 10, Roma 9, 10, 11 itu berbicara tentang bagaimana bangsa Israel itu disingkirkan sementara oleh Tuhan karena penolakan mereka terhadap Mesias. Kemudian Tuhan mengalihkan berkat keselamatan itu melalui bangsa lain, melalui kita sekarang. Ya, jadi orang Israel sekarang itu diberkati melalui kita, bukan seperti anggapan orang saat ini bahwa bangsa di dunia ini diberkati melalui bangsa Israel. Tidak begitu. Bangsa Israel kan sedang jatuh saat ini. Mereka tidak menerima Mesias. Kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya kan? Nah, karena itu di Roma 9, Roma pasal 10 dulu ya. Langsung aja 10. Roma pasal 10 nanti bisa dibaca 9, 10, 11. Itu berbicara tentang kejatuhan bangsa Israel dan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Kalau di atas itu ada di judul perikopnya itu dikatakan keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan bangsa orang Israel. Ya, tidak mungkin kita menerima sekarang keselamatan melalui Israel karena mereka dikatakan dalam keadaan sesat. Ya, ayat 10. Bukan ayat 10. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, ini juga kata mereka ini sebenarnya bukan mereka, supaya Israel diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, tentang Israel, bahwa mereka Israel sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka sangat giat untuk Allah, sama seperti Saulus sebelum dia diselamatkan. Sangat giat untuk Allah, bukan untuk iblis. Mereka tidak berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah untuk iblis, tapi untuk Allah, untuk Tuhan Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini keadaan mereka. Jadi ini yang menyebabkan rencana Allah tidak diwujudkan melalui mereka sampai mereka mengerti. Nah, sama seperti kepada kita juga saat ini, Tuhan tidak memaksa orang. Sampai dia mau mengerti apa rencana Tuhan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Begitu ya. Nah, orang Israel itu tidak dipaksa oleh Tuhan. Karena mereka harus juga menerima dengan free will mereka, dengan kebebasan kehendak mereka untuk menyambut apa yang menjadi tawaran Allah, tawaran Tuhan. Ya. Nah, sekarang
Kalau begitu, ya, pengertian apa yang tidak diterima oleh bangsa Israel saat ini? Pengertian macam apa? Sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Harusnya bagaimana orang Israel menyambut Tuhan saat ini, sekarang ini? Ya. Orang Israel harus menyambut Tuhan saat ini bahwa keselamatan itu adalah tidak melalui mereka kepada bangsa lain, tapi langsung melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, setiap orang yang percaya diselamatkan tanpa perbedaan. Ya. Dan juga saat ini keselamatan itu diterima oleh setiap orang yang percaya tidak di bawah hukum Taurat. Dari mana kita tahu itu? Kita lihat di Roma 6 ayatnya yang ke-14. Ya, Roma 6 ayatnya yang ke-14. Roma 6 ayatnya yang ke-14. Dikatakan, Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia Allah. Ayat pasal 7, ayatnya yang pasal 7, ayatnya yang ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Ya. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia, bagi hukum Taurat yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Jadi kita udah mati terhadap hukum Taurat, nggak ada hubungan kita dengan itu. Hubungan kita sekarang adalah dengan kasih karunia Allah menurut Roh Kudus. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan matinya Yesus Kristus, ia sudah membatalkan hukum Taurat dengan seluruh perintah dan ketentuannya. Lalu bagaimana dengan nasib daripada bangsa Israel sesuai dengan perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani? Seperti apa? Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25. Ya. Jadi Roma 9, 10, 11 ini berbicara tentang bagaimana Israel jatuh dan bangsa lain itu menjadi channel berkat sampai tiba waktunya nanti Tuhan memulihkan mereka sesudah program Allah selesai untuk mengumpulkan semua orang yang percaya dari semua bangsa di dunia ini. Ayat 25 dan 20 sampai 27. Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Ya. Itu ada judulnya di situ, di atas itu apa? Penyelamatan Israel. Oh, berarti bangsa Israel ini bukan dilupakan Allah selamanya. Mereka bangsa pilihan, mereka nanti akan dipulihkan, ternyata kembali akan dipulihkan. Walaupun mereka harus masuk pada suatu masa penganiayaan di bawah antikristus, ya. Tapi akhirnya Allah, Yesus Kristus Mesias akan turun untuk menyelamatkan mereka. Ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Nah ini. Jadi ini adalah sebuah rahasia. Secret, bukan secret sebenarnya, mystery, the mystery, mysterion. Ya, dikatakan begitu ya. Supaya kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sekarang ya. Ya. Lalu, kalau sudah penuh, apa yang terjadi? Orang yang diselamatkan dan bangsa-bangsa lain itu sudah menolak Injil kasih karunia Allah. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh orang Israel akan diselamatkan. Jadi Tuhan akan kembali menyelamatkan mereka. Ya, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ayat 27, dan inilah perjanjianku dengan mereka, bukan dengan kita. Inilah perjanjian Allah dengan mereka, apabila Allah menghapuskan dosa mereka. Ya, kalau kepada kita saat ini bukan apabila Allah menghapuskan dosa kita, karena Allah sudah atau telah menghapuskan segala dosa kita. Ya, kalau kepada bangsa Israel, mereka akan diampuni, mereka akan dipulihkan melalui suatu pertobatan yang besar di masa yang akan datang. Nah, inilah sukacita kita. Jadi sekali lagi,
firman Allah menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, tapi kita harus memahami yang mana yang Tuhan tujukan langsung kepada kita saat ini untuk kita imani, seperti dikatakan Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu kita pahami dengan sangat jelas kalau kita mengerti bahwa ketika Allah menggunakan bangsa Israel menjadi channel berkat bagi bangsa-bangsa lain, mereka harus hidup di dalam hukum Taurat. Mereka harus bangsa-bangsa lain harus menjadi masuk dalam agama Yahudi. Mereka harus mengikuti persyaratan hukum Taurat, barulah mereka bisa mendapat berkat melalui bangsa Israel. Saat ini tidak demikian. Ya, kita menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, kita sudah sempurna. We are complete in Him. Jadi kita sudah sempurna di dalam Dia karena Yesus Kristus sudah menyelesaikan semuanya apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat, dan sekarang kita menerima itu sebagai anugerah, sebagai kasih karunia yang cuma-cuma diberikan oleh Yesus Kristus. Karena itu, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita melayani Dia. Hanya itu tugas kita, bagaimana melayani Dia, menyenangkan hati Tuhan, dan memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang sebagai jalan keselamatan, hanya melalui iman, bukan karena perbuatan. Karena itu adalah hasil pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Luar biasa. Terima kasih. Ya, ini membuktikan bahwa memang pembekalan ini hidup. Amin. Ya. Kenapa? Keinginan tahu itu kuat, ya. Seperti Bung Maturan tadi. Begitu, ya kita apresiasi lah. Ya, karena ingin tahu kuat. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja lewat pemaparan firman Tuhan pada saat malam ini. Karena itu membutuhkan jawaban yang panjang, maka diharapkan nanti semua kita yang terlibat pada hari berikutnya kita sambung lagi. Nanti jangan lupa Pak Charles, pertanyaan Ibu Nur Maturan tadi itu bagian yang kita bahas bersama juga Pak, ya. Itu saja. Sebelum materi disampaikan ya Pak ya. Boleh. Sebelum materi disampaikan, karena butuh waktu juga agak panjang. Jadi bukan dengan singkat, tapi butuhkan penjelasan juga, ya. Jadi terima kasih Pak Charles, terima kasih Bu Nur yang begitu bersemangat malam hari ini, ya, menyampaikan pertanyaan. Ya, nanti berikutnya harapan siapkan lagi yang lain, bukan hanya Ibu Nur, ya, tapi semua kita juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hati waktu pemaparan pada malam ini. Mari kita berdoa, ya. Ya Pak Charles, tutup doa, ya. Silakan Pak. Ya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus, kami sungguh bangga memiliki Engkau. Dan Roh Kudus menghidupkan ke dalam hati kami, sehingga kami ingin tahu lagi, lebih dalam lagi tentang firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Karena kami yakin dan percaya bahwa kami hidup oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan kami sudah menerima keselamatan kekal yang Tuhan tawarkan kepada kami. Kami sebentar mau pisah satu yang lain, kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang malam ini, bahkan besok pagi kami ibadah saat teduh, dan damai sejahtera sukacita menyertai kami. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.